Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dalam perjumpaan yang mendadak dan penuh perjuangan, Masya Allah, tepat di depan kita ini ada Bang Aziz Janwar selaku kuasa hukum Habib Rizik dan juga kuasa hukum Markas Syariah dan kuasa hukum para pejuang yang saat ini sedang ditahan di Bareskrim Polri. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini pastinya salam silaturahmi untuk kita semua dan para penonton. Banyak yang tanya, Bib kapan podcast sama Bang Aziz? Podcast sama Bang Aziz. Alhamdulillah ini sudah podcast sama Bang Aziz dan ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan ya dengan beliau Bang Aziz Janwar, kuasa hukum Habib Rizik. Dan untuk para pemirsa yang menonton juga ada beberapa yang mengajukan pertanyaan, sudah kami rangkum dan nanti akan kami tanyakan. Bang ya, Aziz, sehat ya, Bang Aziz? Alhamdulillah Habib, sehat. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, ini perjumpaan di daerah Cilacap ini Bang Aziz. Bang Aziz dari Jakarta, saya dari Tegal, ketemunya di Cilacap. Oh, Masya Allah. Bang Aziz, ya, alhamdulillah. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Kalau Habib Rizik bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kemarin kita juga baru visit beliau dan teman-teman lain di Rutan Mabes Polri. Kondisinya alhamdulillah sehat. Mohon doanya selalu, semoga beliau tetap sehat walafiat dan bisa tetap berjuang dari Rutan Mabes Polri. Demikian. Masya Allah, Habib Rizik dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan Habib Rizik saat ini di Rutan bagaimana ya Bang Aziz? Ya alhamdulillah, beliau masih beberapa kali ketika berkunjung ke beliau, ya beliau sedang mengimami sholat, kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Jadi tetap dakwah, ibadah, kemudian juga beberapa aktivitas pribadi beliau seperti menulis dan juga menyelesaikan beberapa hal terkait disertasi yang harus dilengkapi waktu itu yang sudah selesai dan sudah lulus, cuma ada kelengkapannya. Kemudian juga beliau disibukkan dengan beberapa bacaan ya pastinya dan juga dakwah-dakwah kepada sesama tahanan di rutan narkoba, khususnya terutamanya umumnya di rutan Mabes Polri secara umum. Jadi Habib Rizik ini walaupun ditahan ya di dalam rutan, beliau tetap berdakwah gitu ya Bang Aziz? Tetap Habib, tetap. Entah itu di masjid ataupun di para tahanan yang lainnya gitu ya? Beliau di rutan narkoba itu ada semacam musola atau masjidnya. Biasanya dakwahnya di situ. Oh, lewat situ. Karena kan memang di tiap sel itu kan ditutup ya, ketika bisa untuk ibadah. Nah dari situlah beliau menyempatkan untuk berbagi ilmu lah, bertausiah di situ bersama dengan Habib Hanif dan juga Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis di rutan narkoba. Ketika nanti ada umum semua termasuk rutan krimum, berarti ya sekalian seperti itu. Kalau ini Bang Aziz, kan pasti orang juga ingin tahu terkait kelanjutan daripada kasusnya Habib Rizik, kasus hukumnya Habib Rizik itu bagaimana Bang Aziz? Kalau yang Megamendung, alhamdulillah suara kita didengar oleh Mahkamah Agung terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh jaksa sehubungan dengan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri. Nah, terkait dengan kasus Megamendung, di mana itu kan saya sudah sampaikan beberapa kali melalui media juga dan juga bersurat juga bahwa untuk kasus yang ancaman hukumannya di bawah 1 tahun maksimal 1 tahun dan juga denda itu tidak diperkenakan untuk kasasi sesuai dengan KUHP gitu. Tapi jaksa tetap kasasi. Nah, ini kan berarti penyimpangan gitu kan. Dan alhamdulillah diterima masukannya, pengingatan kita oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung mengembalikan berkas tersebut sehingga insya Allah untuk kasus Megamendung Habib Rizik sudah selesai. Kita nanti tunggu untuk perintah untuk melaksanakan eksekusi, kan didenda 20 juta, subsidiar 5 bulan. Nah, kita insya Allah akan bayar dendanya. Itu untuk Megamendung, clear insya Allah untuk Megamendung. Yang Petamburan prosesnya kemarin
memang ada kasasi dari jaksa terkait dengan Habib Rizik dan juga 4 orang ex pengurus FPI lainnya. Habib Idrus, Habib Ali, Ustadz Maman, dan Ki Haji Ahmad Sobriulus serta Aris 5. Nah itu mereka kasasi, kita tidak kasasi, kita hanya kontra. Kontra kasasi itu ini kita memberikan tanggapan atas kasasinya saja, seperti itu. Nah, jadi kita sudah menolak atas kasasi tersebut dan kita kontra. Sudah, kita tunggu saja nanti, mudah-mudahan ada bentuk majelis hakim kemudian segera diputuskan. Nah, untuk yang Rumah Sakit Umi kita masih baru ngajuin kasasi untuk Habib dan Habib Hanif itu Senin kemarin. Memorinya kita masukkan Selasa kita masukkan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri. Nah, nanti kita tunggu, mohon doanya juga pada pemirsa dan Habib Syahril juga gitu. Semoga Habib segera dibebaskan demi hukum sesuai juga dengan permintaan kita dalam memori kasasi, serta Habib Hanif juga Dr. Andi Tatak. Demikian. Masya Allah. Kami mah hanya bisa mendoakan dan membantu perjuangan semaksimal mungkin gitu untuk para kuasa hukum. Untuk Bang Aziz, ini ada pertanyaan juga gitu dari pemirsa gitu terkait bagaimana tanggapan Bang Aziz sebagai kuasa hukum terkait tentang deklarasi FPI di mana-mana. Gitu, deklarasi FPI di mana udah berbagai daerah itu banyak sekali. Deklarasi di berbagai wilayah, daerah dan juga cabang terkait dengan Front Persaudaraan Islam itu menurut saya adalah hal yang luar biasa, karena berarti menunjukkan bahwa demokrasi masih eksis di Indonesia, karena memang itu kan dijamin oleh undang-undang. Kemudian juga menunjukkan bahwa masyarakat ini banyak yang peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan konstitusi, sebagaimana salah satu dan beberapa program unggulan dari Front Persaudaraan Islam, yang artinya memang masyarakat merindukan dakwah, hisbah dan juga jihad konstitusional dari Front Persaudaraan Islam, yang mari kita bareng-bareng untuk Indonesia yang lebih baik lagi, untuk umat Islam tentunya menghadapi berbagai bencana dan permasalahan, yang insya Allah kita akan selalu mendukung eksistensi dari NKRI dan juga kemaslahatan umat, mewakili dari Front Persaudaraan Islam. Barusan statement saya. Bang Aziz, ini Front Persaudaraan Islam kayaknya terjunnya bagaimana ini Bang Aziz? Kalau Front Pembela Islam itu kan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga ada kemanusiaan. Kalau Front Persaudaraan Islam bagaimana ini? Front Persaudaraan ini sebenarnya tidak jauh beda dari Front Islam, hanya 1-2 hal berbeda. Yang jelas Front Pembela Islam sudah lalu, sekarang Front Persaudaraan Islam. Pembelaan sekarang sudah berlalu, sekarang tinggal persaudaraan. Artinya kita mengedepankan persaudaraan dalam berbagai aspek sesuai dengan namanya. Kemudian juga kita mengedepankan tadi program unggulannya itu, kita ada beberapa hal, antara yang tadi kita fokusnya ke penegakan hukum dan hak asasi manusia, kemudian juga penanggulangan bencana dan musibah, kemanusiaan, ada dakwah dan pendidikan, serta pengembangan media yang jujur dan amanah. Seperti itu. Ada 4 hal yang insya Allah akan diimplementasikan secara lebih komprehensif, dan juga tidak lupa kita ada beberapa program yang implementasi tadi, yaitu ada deliberalisasi, deradikalisasi, serta penyebaran Ahlussunnah wal Jamaah untuk umat Islam di Indonesia. Seperti itu. Masya Allah. Udah gitu aja Bang Aziz. Ini singkat, Masya Allah. Terima kasih atas waktunya. Sangat terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk umat. Amin. Kami hanya menyampaikan amanah-amanah pertanyaan untuk Habib. Bang Aziz. Mungkin saja ya saudara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ini saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus seberapa penting bagi kita umat Islam untuk membela Habib Rizik? Sangat penting dalam pembelaan kepada beliau, yang dimana beliau salah satu habaib, satu-satunya habaib yang paham pemikirannya tentang politik, yang paham tentang kenegaraan, yang paham tentang Pancasila. Ini Bib, kalau boleh jujur ya Bib, ini rata-rata orang Madura pengen banget angkat suara membela kebenaran, membela Habib Rizik, karena berhubung sekarang demokrasi di sini dibatasi, kebebasan orang berpendapat sudah tidak ada, mereka takut Bib, takut dibawa ke jalur hukum, takut dipenjara. Itu mereka bukan tidak ingin membela Habib Rizik,
karena di sini resikonya sangat besar Bib membela Habib Rizik. Ya, saya sangat percaya sekali dengan orang-orang Madura tuh, sangat percaya. Langkah-langkah orang Madura itu saya sangat percaya. Bagaimana cintanya kepada Habib Rizik,